Tahun 1596, armada kapal Belanda yang dipimpin Cornelius de Houtman tiba di Banten. Pada awalnya, penduduk Banten memberikan sambutan hangat atas kedatangan bangsa Belanda itu. Namun, karena tabiat buruk yang ditunjukkan awak kapalnya, Kesultanan Banten beserta orang-orang Portugal di Banten mengusir Cornelius de Houtman beserta seluruh awak kapalnya. Namun setelahnya, pada abad ke-17, bangsa Belanda mulai berhasil menancapkan hegemoninya di Nusantara. Mereka mulai ikut campur dalam urusan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Awalnya, mereka melakukan monopoli lewat kongsi dagangnya, yang oleh pribumi disebut company. Lalu, pada abad ke-19 berganti menjadi pemerintahan sipil Belanda. Namun ternyata, sebelum abad ke-19, bangsa Eropa hanya mengetahui orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa dihuni oleh orang yang berbahasa dan berbudaya Jawa saja. Mereka tidak menyadari adanya orang-orang selain orang yang berbahasa Jawa, yaitu orang Sunda, di bagian barat Pulau Jawa. Meskipun Tatar Sunda berbatasan langsung dengan Batavia yang menjadi pusat kekuasaan mereka. Zaman apa ya, ini era kolonial. Kalau era kolonial ya jawabannya gampang, berarti saat itu masyarakat Sunda sedang berada di bawah pemerintahan kolonialisme Belanda, pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahannya orang asing, orang Eropa. Kemudian ya mereka punya bawahan-bawahan, para bupati, kemudian para adat, para praja. Karena masyarakat Sunda pada abad 9 adalah masyarakat yang berada di bawah pemerintahan kolonial, ya. Tapi ada beberapa juga tokoh-tokohnya yang menonjol seperti Haji Hasan Mustafa, Haji Muhammad Musa, yang merupakan ulama, sastrawan hebat, ulama hebat pada zaman itu. Adanya pemerintahan kolonial, nah psikologi masyarakat memandang pemerintahannya beda dengan sekarang yang sudah merdeka, ya. Dulu mah mereka melihat pemerintahannya itu ya memang orang asing, tidak berdaya, tapi secara agama mereka adalah orang kafir, gitu. Itu yang menjadi dasar perlawanan para ulama untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan kolonial. Tapi pemberontakan itu dilakukan ketika pemerintahnya melakukan penindasan, melakukan kekejaman, melakukan kerugian ekonomi, atau menghalangi dakwah, menekan kelompok masyarakat Islam dan sebagainya, apalagi melarang dakwah. Yang begitu pasti dilawan oleh para ulama. Kalau pemerintahannya normal, wajar, biasa, malah memajukan masyarakat, itu juga nggak bisa kita hindari. Masyarakat di Nusantara, termasuk di Sunda, juga maju karena ada kolonial juga dalam bidang pendidikan misalnya, ya. Gitu. Jadi begitu secara umum, ya. Secara umum adalah ya kita bandingkan dengan masyarakat yang sudah merdeka di bawah pemerintahannya sendiri, jelas beda secara psikologi. Semuanya berjalan wajar-wajar aja, pesantren berjalan, ya, pendidikan berjalan, ekonomi berjalan, tentu dalam level penjajahan. Cuma sama dengan pemerintahan sekarang ada hal-hal yang diawasi, dicurigai, ya, misalnya apa? Islam politik itu dicurigai, Islam yang sifatnya membangun kekuatan massa dicurigai. Makanya haji-haji, guru ngaji, para ustadz zaman kolonial sama dengan seperti sekarang disebut radikal karena hanya para ulama yang memiliki kesadaran anti kolonial, anti penjajah, dan melawan mereka adalah ibadah, adalah jihad dan sebagainya, sehingga muncul ideologi jihadisme dan kafirisme itu pada masa kolonial gitu. di seluruh Nusantara begitu, ya. Jadi 3,5 abad itu masyarakat Nusantara sebetulnya hidup dalam pemerintahan yang sebetulnya wajar-wajarnya normal. Cuma mereka sadar bahwa ini bukan orang pribumi, orang asing yang kafir, ya. Tapi pemerintahan sebetulnya berjalan biasa karena
saat itu Indonesia Nusantara belum punya pemerintahan sendiri, yang ada adalah pemerintahan asing, kan begitu. Jadi normal aja seperti sekarang berjalan biasa, cuma bedanya pemerintahannya adalah pemerintahan asing kolonial yang beragama Kristen. Gitu aja. Islam Sunda di zaman kolonial abad 19 ya begitu. Kehidupan kulturalnya berjalan biasanya, pesantren berjalan seperti biasa, pengajian berjalan seperti biasa, dan masyarakat Islam Sunda lebih banyak belajar di pesantren ketimbang di sekolah Belanda. Sekolah-sekolah Belanda itu kebanyakan hanya untuk kelompok elit saja, anak lurah, anak camat, bupati ke atas, kelompok bangsawan. Kelompok masyarakat di bawahnya itu sekolah rakyat, sekolah pribumi, yang kebanyakan adalah pesantren. Dan memang paling strategis, paling pilihan utama saya itu bagi masyarakat pribumi yang muslim ya pesantren, memang belajar agama. Makanya dulu banyak kiai-kiai, ulama-ulama hebat lahir dari zaman kolonial, ya. Ya kalau di Sunda saya sebut tadi Haji Hasan Mustafa, Muhammad Musa, Ahmad Sanusi di Sukabumi, ya. Kemudian masyarakat Islamnya ya berjalan seperti biasa, ya secara umum. Cuma selalu masyarakat Islam akan diawasi lebih ketat ketika bergerak dalam aktivitas politik dan pergerakan. Nah gitu, karena itu dianggap akan mengancam penguasa. Sebutannya sama, kalau dulu mungkin kaum pemberontak, sekarang kelompok radikal, gitu. Radikal itu bukan berontak sebetulnya, ya. Kelompok radikal itu kelompok yang secara umum nih dalam pandangan pemerintah, kelompok yang memperjuangkan politik Islam dan cenderung anarkis, anti pluralisme dan sebagainya. Itu tuduhan, pada kenyataannya bukan begitu. Yang ditakutkan sebetulnya diawasi itu kelompok brutal, bukan kelompok radikal. Kan itu sudah zaman kebupatian, bukan zaman kerajaan. Ya. Di kerajaan itu sebelum Belanda datang. Nah setelah datang Belanda itu bupati udah ya, zaman POC. Nah itu mungkin zaman dalam Adipati Tanah Majaya lah. Tidak ada. Jadi tidak ada waktu zaman pemerintahan dulu seperti yang kebanyakan, walaupun tapi kalau zamannya revolusi memang ada, ya, melawan kepada pemerintahan, ya, zaman kemerdekaan itu beda karena merebut kemerdekaan. Tapi kalau dulu kan, mungkin begini kan, ada yang dulu pemerintah Indonesia ada yang kerjasama, kan, ada juga tergantung dulu siapa yang menjadi perwakilan, mungkin disebut sebagai apa kan, atau guru jenderal ya. Nah itu loh, kan ada yang baik, ada yang salah. Seperti kan jelas kan dikenal kan orangnya kan ini terlalu tidak punya rasa kemanusiaan, kayak diganti. Nah itu makanya tadi pada waktu pemerintah Hindia Belanda, istilahnya di Sumedang itu memang tidak terjadi, ya. Nah, walaupun ada lagi cerita pada zaman pemerintahan Pangeran Mekah, ya. Nah, tapi tidak terjadi konflik, walaupun ditolak. Nah, akhirnya pemerintah Belanda membuat sebuah benteng, ya, yang dikenal di mana, benteng di Gunung Kunci. Nah itu pada itu kan ditolak. Biasanya kan kalau ditolak berarti timbul perangnya, ya. Tidak, karena bupatinya sangat bijaksana. Nah, tapi yang mungkin merasa was-was itu budaya pemerintah Belanda, makanya secara diam-diam membangun benteng. Benteng itu arahnya ke sini. Tadi ini berusaha pemerintah cepat. Jadi tidak adalah konflik-konflik pada zaman pemerintahan yang namanya Hindia Belanda, ya. Kalau zaman revolusi pasti semua bergerak karena merebut kemerdekaan. Nah kalau dulu kan memang sifatnya kan masing-masing, ya. Nah itu yang penting mungkin pemerintah asing tidak mengganggu, ya, dari
sama, walaupun ada protes tapi tidak terjadi pemberontakan.